Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan materi persamaan nilai mutlak. Kali ini kita akan membahas bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gs. Jadi kedua ruas memuat nilai mutlak dan fungsi. Jadi ruas kiri dan kanan merupakan fungsi dan berada di dalam tanda nilai mutlak. Ini menunjukkan bahwa keduanya positif. Maka kita menggunakan rumus selisih kuadrat. Jadi kita akan menggunakan rumus selisih kuadrat. Kenapa? Karena kedua ruas positif, dipastikan positif. Contoh, nilai mutlak dari S tambah 2 sama dengan nilai mutlak 2S kurang 1. Kita akan menggunakan cara selisih kuadrat dengan terlebih dahulu menguadratkan kedua ruas. Ini diperoleh. Ini setelah dikuadratkan, nilai mutlak ini sama saja dengan X tambah 2. Pangkat 2 sama dengan 2S kurang 1 pangkat 2. Jadi nilai mutlak ini sama saja kalau tanpa menggunakan nilai mutlak, karena bernilai positif. Sifat yang akan kita pergunakan adalah A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Itu dijabarkan menjadi A kurang B kali A tambah B. Ini yang disebut rumus selisih kuadrat. Jadi yang kita anggap sebagai A di sini adalah X tambah 2. Yang dianggap B 2X kurang 1. Jadi untuk A kurang B yaitu X tambah 2 kurang 2S kurang 1. Sedangkan A tambah B adalah X tambah 2 tambah 2S kurang 1. Disederhanakan ini, X kurang 2X itu negatif X tambah 3. Sedangkan X tambah 2 tambah 2X kurang 1 yaitu 3X tambah 1. Dari sini kita akan memperoleh nilai X, yaitu X sama dengan negatif sepertiga. Sedangkan dari sini kita memperoleh X sama dengan 3. Jadi tidak perlu diuji nih, karena pasti hasilnya memenuhi. Memenuhi karena kedua ruas sudah merupakan nilai mutlak, sudah pasti positif nilainya apabila disubstitusi. Jadi nilai X yang memenuhi atau penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif sepertiga atau X sama dengan 3. Baik, kita lanjut bentuk berikutnya, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx tambah h. Jadi di dalam persamaannya ini, selain nilai mutlak dari kedua fungsi, ada bilangan yang lain. Ada bilangan yang lain yang merupakan bukan termasuk nilai mutlak. Dia tidak termasuk di dalam tanda nilai mutlak. Perhatikan contoh ini. Ini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi S tambah 3 dan S kurang 2. Kemudian ada bilangan yang lain, yaitu 4. Maka bentuk ini bisa kita juga tulis dalam bentuk X tambah 3 nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan 4 tambah nilai mutlak X kurang 2. Yang perlu diingat di sini adalah definisi nilai mutlak. Menjabarkan fungsi bentuk nilai mutlak ini ke dalam dua persamaan. Yang pertama, X tambah 3. Ini yang di dalam ini kita tidak berikan tanda negatif atau tetap. Itu terjadi apabila X tambah 3 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan negatif 3. Kemudian kemungkinan yang kedua, negatif dari X tambah 3 yang di dalam nilai mutlak ini. Itu apabila X tambah 3 lebih kecil dari 0. Ini disederhanakan negatif X kurang 3. Itu apabila S kurang negatif 3. Diperhatikan hasil ini. Ini yang akan dipergunakan. Jadi ada dua kemungkinannya dari sini. S tambah 3 atau negatif X kurang 3. Baik, kita akan meninjau juga untuk fungsi X kurang 2. Nilai mutlak dari X kurang 2. Ini hampir sama tadi. Diperoleh S kurang 2 jika X lebih besar sama dengan 2. Kemudian ini apabila dinegatifkan diperoleh negatif X tambah 2, itu jika X lebih kecil dari 2. Sekarang kita akan meninjau 4 kasus dari kemungkinan fungsi S kurang 2 dan fungsi X tambah 3. Ini akan kita tinjau. Jadi kita akan meninjau kemungkinan dari nilai mutlak S tambah 3 dan nilai mutlak S kurang 2.
Baik untuk kasus yang pertama, X lebih besar sama dengan negatif 3, itu fungsinya tadi adalah X tambah 3. Sedangkan X lebih besar sama dengan 2, itu fungsinya adalah X kurang 2. X kurang 2. Maka ini apabila disederhanakan, X-nya ini ruas kiri dengan ruas kanan ini habis. Ruas kiri 3, ruas kanan 2. Ini kan tidak mungkin 3 sama dengan 2. Jadi, tidak ada yang memenuhi untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama. Sekarang kita akan lanjut kasus 2, yaitu X lebih besar sama dengan negatif 3, dan X lebih kecil dari 2. Ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk seperti ini. Karena ini X lebih besar sama dengan negatif 3, bisa ditulis menjadi negatif 3 lebih kecil sama dengan X. Negatif 3 lebih kecil sama dengan X. Maka kita bisa mengubah ini. Nilai mutlak dari X tambah 3, apabila dia lebih besar sama dengan negatif 3, maka di sini X tambah 3. Sedangkan X lebih kecil 2, maka yang kita ambil adalah negatif dari fungsi ini, yaitu negatif X tambah 2. Kita sederhanakan negatif X ke ruas kiri menjadi tambah X, jadi X tambah X. Sedangkan di ruas kanan 4 tambah 2, 6, kurang 3. 3-nya dari sini. Berikutnya 2X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 per 2. Setelah itu melihat apakah X sama dengan 3 per 2 ini ada di dalam interval ini. X sama dengan 3 per 2, kalau desimalnya adalah 1,5, maka dia terletak di dalam interval ini. Maka penyelesaiannya X sama dengan 3 per 2. Tetapi kalau misalkan yang diperoleh di sini X sama dengan 4, itu tidak ada di dalam interval ini, maka X sama dengan 4 bukan penyelesaian. Andaikan misalkan X sama dengan 4 yang diperoleh. Sekarang kita akan meninjau kasus 3. Ini X lebih kecil dari negatif 3 dan X lebih besar sama dengan 2. Ini arahnya ke kiri, sedangkan ini arahnya ke kanan. Maka tidak ada irisan, berarti tidak ada penyelesaiannya nih. Sekarang kasus yang keempat, kasus yang terakhir, X lebih kecil dari negatif 3 dan X lebih kecil dari 2. Ini kalau diiriskan diperoleh X lebih kecil dari negatif 3. Maka tanda persamaan ini, tanda nilai mutlak ini akan menghasilkan negatifnya. Negatif X kurang 3, demikian halnya ini. Negatif X tambah 2, karena X lebih kecil dari 2. Disederhanakan, negatif X kurang 3, 4 tambah 2 di sini 6. Negatif X dengan negatif X habis, karena sama, ruas kiri dan kanan. Diperoleh hasil akhir negatif 3 sama dengan 6. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin negatif 3 sama dengan 6. Jadi dari kasus 4 ini tidak ada nilai yang diperoleh. Jadi yang diperoleh di sini hanya pada kasus 2 nilai X, yaitu X sama dengan 3 per 2. Jadi penyelesaiannya adalah X 3 per 2. Demikian penjelasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.